Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Putri Pratama dengan NIM 21102012128, Prodi S1 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan berpidato tentang Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga sekarang. Pada kesempatan di siang ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Kiai Haji Muhammad Yunus Anis adalah seorang mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1959 hingga 1962. Setelah periode kepemimpinannya, beliau menjadi penasehat organisasi pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962 hingga 1968. Kiai Haji Muhammad Yunus Anis lahir di Kauman, Yogyakarta pada 3 Mei 1903. Beliau merupakan putra sulung 9 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Anis dan Siti Saudah. Ayahnya adalah seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta. Persis seperti pengakuan yang tertuang dalam surat kekancingan dari Sri Wandowo Tepas Dwarat Putra Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1961. Yunus Anis tercatat sebagai keturunan ke-18 dari Raja Brawijaya V. Dengan demikian berhak pula menyandang gelar Raden. Sejak kecil beliau dididik agama oleh kedua orang tuanya dan kakinya sendiri, terutama membaca Al-Quran dan pendidikan akhlak. Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian dilanjutkan di Sekolah Al-Atas dan Sekolah Al-Irsyad di Batavia, Jakarta, yang dibimbing oleh Syekh Ahmad Surkati, teman akrab Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan yang diterima di sekolah-sekolah tersebut telah membawa dirinya tampil sebagai pimpinan Islam di Indonesia yang tangguh. Setelah menamatkan pendidikan, Kiai Haji Muhammad Yunus Anis aktif sebagai seorang mubalik. Beliau banyak terjun ke masyarakat berbagai daerah di Indonesia untuk mengembangkan misi dakwah dan Muhammadiyah. Beliau juga banyak mendirikan cabang Muhammadiyah di berbagai daerah Indonesia, dan beliau dikenal sebagai seorang ahli di bidang administrasi dan organisasi. Pada tahun 1924 hingga 1926, beliau menjabat sebagai pengurus cabang Muhammadiyah di Jakarta. Sejak saat itu, kepemimpinan semakin menonjol dan memperoleh kepercayaan dari keluarga besar Muhammadiyah. Pada tahun 1934 hingga 1936 dan di tahun 1953 hingga 1958, beliau dipercaya sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam posisinya sebagai seorang Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1954, TNI memberikan kepercayaan kepadanya dengan diangkat sebagai Kepala Pusroh Imam Tentara Angkatan Darat Republik Indonesia. Sebagai imam tentara, beliau banyak memberikan pembinaan mental bagi tentara. Pada kesimpulannya, dengan kepiawaiannya memimpin dan mengolah organisasi Muhammadiyah di tingkat cabang,
Kiai Haji Muhammad Yunus Anis selanjutnya dipercayai memegang posisi kunci strategis pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau dipercaya sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dalam posisinya sebagai seorang Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tahun 1954, TNI memberikan kepercayaan kepadanya dengan diangkat sebagai Kepala Pusro Imam Tentara Angkatan Darat Republik Indonesia. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan kepada saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.